bahwa pada kenyataannya kita itu butuh pertolongan Tuhan. Alkitab berkata kita itu cuma hembusan nafas. Bahkan kemuliaan manusia cuma seperti rumput yang menjadi kering, seperti bunga yang menjadi layu. Nampak indah, tetapi ternyata tidak dapat bertahan lama kadangkala keindahan itu. Dan kita butuh topangan daripada Tuhan. Demikianlah akan murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum diutus untuk melayani, Tuhan suruh mereka ditunggu, menantikan janji Bapa di Yerusalem. Dan mereka tunggu menanti dengan setia. Alkitab berkata, minta maka akan diberikan, ketok maka pintu akan dibukakan. Dan Dia Bapa yang akan memberikan yang terbaik, yaitu Roh Kudusnya. Sebelum saya mulai akan firman Tuhan, tadi pagi saya pelayanan di satu orang ibu di daerah Jakarta Selatan. Dia salah satu tangan kanan dari konglomerat orang mungkin paling kaya di grup paling kaya di Indonesia. Dia salah satu tangan kanannya, apa dia satu-satunya tangan kanan saya nggak tahu. Saya datang pelayanan di tempatnya tadi pagi karena memang saya sudah janji. Saya nggak tahu dia siapa, yang saya tahu saya datang, saya janji saya melayani di sana. Dan ketika kita ada di rumahnya, kita doa, pujian, penyembahan, dia menangis di situ. Terus dia cerita satu hal yang terjadi dalam kehidupan dia secara pribadi. Dia bilang secara finansial saya nggak kekurangan apa-apa. Tetapi pada kenyataannya ada hal-hal tertentu yang membuat begitu banyak penderitaan di dalam hidupnya. Satu waktu ada malam-malam waktu itu dia bilang, malam itu ada sesuatu terjadi di tengah keluarganya. Kalau saya bilang dia mau teriak, dia mungkin tetangga nggak dengar. Karena ke tempat yang terlalu besar. Seperti itu. Tapi dia bilang waktu itu dalam keadaan yang sangat berat. Saya bisa membayangkan pasti keadaan itu. Dia bilang dia duduk di pojok. Dia duduk di pojok, dia tunjukin di dekat arah dapur. Dia duduk di situ, dia bilang dia menangis, dia mau berteriak juga percuma. Terus dia bilang pada akhirnya ada satu tangan yang pegang kepala dia. Dia lihat ternyata itu pribadi Tuhan, dia bilang. Dan itulah yang menjadi kekuatan dan dia bilang dalam perjalanan hidup saya. Amen. Dia bilang saya bertarung di dalam pekerjaan, saya bisa menangani semua hal. Tapi ternyata daerah ini atau persoalan itu boleh dikata di luar daripada kemampuan dia. Mungkin seperti itu dia bisa secara nggak langsung untuk bilang. Dan saya bilang sama dia, waktu ibu duduk di pojok itu dalam keadaan hancur, apakah uang di tabungan ibu, angka di dalam tabungan ibu itu bisa menenangkan hati ibu? Dia bilang, apakah rumah yang indah, besar dan megah bisa menenangkan hati ibu? Enggak. Dia bilang yang menenangkan saya ketika tangan itu datang dan pegang kepala saya. Dan saya tahu inilah pribadi yang tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya mau katakan, itulah pribadi yang Tuhan janjikan untuk menyertai para murid-muridnya. Maka dia bilang, aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan memberikan penolong yang lain bagi kamu. Supaya dalam perjalanan ketika begitu banyak tekanan yang terjadi, masalah pergumulan yang terjadi, Dia adalah Allah Immanuel. Dia ada tinggal berlembaga dalam hidup kita. Yes. Kita nggak akan pernah merasa sendiri. Ada Tuhan. Haus akan Dia. Haus akan pribadi Tuhan. Saya baca dulu ya satu ayat biar lebih nampak rohani ya seperti itu ya. Kalau nggak baca ayat kayaknya kurang. Kisah 1 ayat yang ke-8 kita baca.
Mungkin ini menjadi ayat hafalan, atau saya langsung baca saja. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Tetapi dia bilang kamu akan menerima kuasa, dunamis, seperti dinamit yang akan menghancurkan setiap gunung batu yang coba menghalang perjalanan kita. Maka Tuhan berkata kepada Serubabel, di hadapan Serubabel, gunung-gunung itu akan menjadi tanah yang rata. Bukan karena kekuatan, bukan karena keperkasaan, tapi Tuhan bilang, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Bayangkan. Dan inilah yang Tuhan janjikan bagi gereja Tuhan. Inilah yang Tuhan janjikan bagi kita, milik kepunyaan Tuhan. Supaya kita dalam perjalanan kita tidak melihat kekalahan demi kekalahan terjadi dalam hidup kita. Kekecewaan demi kekecewaan terjadi dalam hidup kita. Sekalipun ada masalah, kita nggak tenggelam di sana. Tapi kita akan bersukacita dalam perjalanan hidup kita. Amin. Karena Tuhan bilang bersukacitalah karena aku. Karena aku. Ya. Ada masalah tapi Tuhan bilang bersukacitalah karena aku. Ya. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Karena Dia pasti akan bekerja penuh dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau saya lihat temanya malam ini adalah prophetic night. Benar seperti itu. Kita rindu kita menjadi umat yang profetik. Pendoa profetik, perjalanan profetik. Bukankah itu menjadi kerinduan kita? Abraham melakukan perjalanan profetik. Dan banyak orang melakukan perjalanan profetik. Perjalanan yang seturut tuntunan Tuhan. Amen. Itu perjalanan profetik. Amen. Maka tangan Tuhan ada di sana, yang akan meratakan jalan kita, yang akan merobohkan segala tembok yang menghalangi hidup kita. Saya bilang gak ada satu tembok yang tidak dapat dirobohkan Tuhan. Karena Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Roh Kudus Tuhan janji dalam hidup kita untuk menyertai perjalanan kehidupan kita. Dia sang penghibur. Kita gak akan pernah kehabisan penghiburan ketika urapan ada dalam hidup kita. Karena Dia sang penghibur, sumber yang tidak pernah habis. Kita nggak akan pernah kehabisan tenaga dalam perjalanan kita. Karena Dia adalah Allah menjadi sumber kekuatan. Dia adalah Allah El Gibor. Dia adalah Allah yang perkasa. Dan Dia ada tinggal dalam setiap hidup kita. Lewat pribadi daripada Parakletos ini. Maka kita dikatakan sebagai umat perjanjian baru. Kita ini bagian daripada janji Tuhan, umat perjanjian yang baru, yang diperlengkapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Tetapi yang Tuhan rindukan sebagai umatnya Tuhan, milik kepunyaan daripada Tuhan, kita harus punya kesatuan hati. Karena saya berbicara ini di dalam gereja, kita satu tubuh, kita tubuh Kristus. Amin. Amin. Rindu melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar. Rindu melihat perkara-perkara yang besar terjadi. Mau menjadi pendoa-pendoa profetik yang tangguh. Mau menjadi umat Tuhan atau memiliki perjalanan profetik yang luar biasa dan ajaib. Kita harus benar-benar menjadi tubuh Kristus yang utuh. Amin. Supaya kita berkata sehati, sepikir, seia, sekata di dalam Dia. Mungkin ada pernah terjadi pergesekan. Paulus bilang, lupakan apa yang di belakang, lari kepada tujuan, kepada panggilan ilahi dalam hidup kita. Kita dipanggil bukan untuk ngurusin masa lalu. Kita dipanggil untuk bekerja. Kita dipanggil untuk melaksanakan setiap apa yang Tuhan taruh di atas pundak kita. Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Maka ketika Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, tidak ada lagi orang Yunani,
Tidak ada lagi orang Ibrani. Tidak ada lagi orang Batak. Tidak ada lagi orang Chinese. Tidak ada lagi orang Manado. Tidak ada lagi orang Sunda. Nggak ada. Kita adalah tubuh Kristus. Kita akan bekerja bersama. Kita akan bertarung bersama. Kita akan maju bersama. Kita akan menangis bersama. Kita akan berkorban di dalam perjalanan pelayanan ini. Nggak ada lagi yang merasa siapa hebat di antara para rasul. Kalau ada, tetapi mereka belajar untuk menerima. Memang ada perbedaan-perbedaan yang terjadi karena penyingkapan tentang pewahyuan. Pernah ada perbedaan antara Paulus dan Petrus. Tetapi pada akhirnya semua diluruskan karena punya spirit yang sama. Karena punya roh yang sama. Makanya dari perjanjian lama itu Alkitab berkata Tuhan mengambil roh daripada Musa dan memberikan kepada 70 tua-tua. Maka 70 pun ini gambaran daripada 70 murid. 12 pohon korma gambaran daripada 12 rasul. Sampai kepada 70 murid. Dan terus berkembang sampai hari ini. Roh Kudus akan menyatukan. Roh Kudus akan menyempurnakan. Kalau urapan bekerja tidak ada perpecahan. Kalaupun memang ada yang ternyata pisah jalan, jangan karena sakit hati. Jangan dasar pijakan melayani karena kecewa. Kita hanya bawa kekecewaan yang sama di tempat yang lain. Tapi kita mau maju di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya ketika ada kesatuan hati, manifestasi kuasa Tuhan akan bekerja ajaib. Ketika ada kesatuan hati, pekerjaan Tuhan akan menggoncangkan daerah ini. Kita diadon menjadi satu adonan. Makanya Paulus bilang sedikit ragi mengkamiri adonan. Cuman karena ada ragi yang lain, ya jabatan, ya kesombongan, ya kecongkakan, ya pengen dipuji, pengen dimuliakan dalam pelayanan, membuat adonan itu yang harusnya kalis menjadi renggang. Makanya dia bilang sedikit ragi mengkamiri adonan. Kita nggak saling kenal, tapi ternyata kita menjadi satu adonan. Butuh penundukan diri. Menjadi umat yang luar biasa, butuh kerendahan hati. Terlalu banyak orang-orang biasa yang Tuhan telah pakai. Kita tinggal belajar. Sikap hati mereka kita belajar. Pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi dalam Alkitab, kita bisa saksikan itu tidak berdampak baik. Tetapi kerendahan hati menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita gereja Tuhan. Belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Mengenai kuasa Tuhan bilang minta. Tetapi mengenai kerendahan hati Tuhan bilang belajar. Belajar. Tuhan mau dalam perjalanan kehidupan kita boleh menjadi saksi. Menjadi suratan yang terbuka. Orang-orang melihat kita, orang menginginkan memiliki Bapa kita. Orang melihat kita menginginkan siapa Allah yang kita sembah dalam hidup kita. Mereka mau kenal. Mereka mau tahu. Karena Allah kita beda dengan Allah mereka. Belajar untuk setia sampai akhir. Di dalam Alkitab, dalam Yosua pasal yang ketiga, di situ diceritakan bangsa Israel sudah keluar. Sudah ganti pemimpin, sudah Yosua yang memimpin akan umat Tuhan. Dan dalam perjalanan mereka ada sungai Yordan yang menghalangi mereka
Mungkin hari ini kalau Bapak Ibu ke sana, Sungai Yordannya sudah kecil, bisa berenang nyebrang. Tapi mungkin waktu itu, kalau saya pernah dulu di Kalimantan, di pedalaman dulu saya di Kalimantan, mereka bilang dulu kapal-kapal yang zaman dulu, yang dari Eropa itu masuk di sungai itu, sampai di atas. Waktu saya datang, sungai itu sudah kecil, di sini sampai di tembok belakang. Mungkin sama keadaannya. Dan kita menceritakan bahwa ada arus Sungai Yordan yang menghalangi perjalanan mereka, untuk mereka masuk menyeberang ke tanah perjanjian. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pilihlah satu orang dari setiap suku. Nah, Alkitab berkata, bukan engkau yang memilih aku yang memilih engkau. Jadi kita ada saat ini, bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Amen. Siapa orang yang terpilih? Orang-orang yang merespon akan panggilan Tuhan. Karena Tuhan panggil, ketika kita respon, kita bagian dari yang terpilih. Dan ada golongan yang setia. Kita mau masuk satu langkah lagi sampai ruang Maha Kudus, kita menjadi golongan yang setia. Nah, ketika itu Tuhan pilih 12 orang untuk menjadi penggotong tabut. Jadi memang ada arus Sungai Yordan yang menghalangi perjalanan mereka. Yosua, atau dalam bahasa Aram Yehosua, atau Yesus, itu gambaran daripada pribadi Tuhan yang akan membawa kita sampai ke Yerusalem yang baru. Yosua lah yang memimpin. Tabut Tuhan gambaran daripada kehadiran Tuhan. Dan kalau saya bilang, dia telah ada dalam hidup kita, menyertai kita. Dan apa yang terjadi? Ketika 12 orang penggotong tabut ini menjejakkan kaki di Sungai Yordan itu, Alkitab berkata, maka sebaklah air Sungai Yordan itu. Air Sungai Yordan terbelah menjadi dua. Dan mereka, para penggotong tabut ini, berdiri di sungai itu. Di tengah-tengah aliran sungai, mereka berdiri di sana. Dan orang-orang semua itu mulai menyeberang. Anak-anak, orang tua semua mulai menyeberang. Alkitab berkata, maka gemetarlah raja-raja Kanaan. Karena Tuhan, Allah Israel. Atau ada satu bangsa yang sangat besar, Allahnya beda, itu mulai datang memasuki negeri mereka. Dan saya mau katakan, ujung akhir zaman ini, ada arus yang sangat besar yang menghanyutkan akan gereja Tuhan. Hanya gereja yang kuat, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang akan tetap bertahan, bahkan membelah setiap arus. Ujung daripada arus Sungai Yordan adalah laut mati. Banyak orang hanyut dan mengalami kematian hari ini, karena tidak ada orang-orang yang kuat yang pegang mereka. Cuman bisa ngomong tetap kuat ya. Doa ya. Saya sudah doa Pak. Tetapi saya percaya bahwa ketika Roh Allah dicurahkan di dalam kehidupan kita gereja Tuhan, tidak ada satu arus yang sanggup menghanyutkan kita. Bahkan kita bagian yang Tuhan pilih untuk mengawal akan umat Tuhan, membawa akan umat Tuhan untuk bisa menyeberang tanpa kematian. Kitalah gereja Tuhan yang akan berjalan dalam kuasa Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ada 12 orang dengan kesatuan hati. Pasti ketika mereka menggotong tabut itu, 1, 2, 3. Karena pasti nggak ringan. Karena kotaknya terbuat dari emas murni. Karena tutup pendamaiannya terbuat dari emas murni. Pasti nggak ringan. Butuh kesatuan hati. Dipimpin oleh Yosua. Siapa Yosua? Yosua adalah seorang budak yang lahir di tanah perbudakan. Tuhan pilih Yosua. Tuhan suka dengan kesetiaan.
Banyak orang hari ini mengejar kuasa tapi tanpa kerendahan hati. Banyak orang menjadi pendoa-pendoa profetik tapi tidak ada kerendahan hati. Yosua bukan hanya dipenuhi roh Tuhan, dia taat kepada Tuannya. Dia taat kepada Musa. Waktu di kaki Gunung Sinai, waktu pergi naik ke atas Gunung Sinai, Yosua ikutkan. Tapi Yosua nggak naik sampai di atas. Di mana Yosua? Pasti di daerah punggung gunung. 40 hari lamanya. Musa sudah mati jangan-jangan. Udah 40 hari. Sehari, 2 hari, 3 hari. Yang dibawa yang ada 3 jutaan orang dibawa udah gelisah. Yosua sendiri pasti. Dalam keadaan yang sangat sulit pastinya. Jadi dia bukan hanya dipenuhi roh Tuhan, ada ketaatan dalam hidupnya. Saya coba merenungkan tentang Yosua ini. Dan waktu Tuhan izinkan bisa ke Gunung Sinai, waktu naik ke atas setapak demi setapak, saya bisa membayangkan. Dia tinggal di situ. Musa sudah naik dengan Tuhan ke atas. Sementara suara yang dibawa pasti terdengar. Jutaan orang dibawa. Pasti terdengar suaranya sampai di telinga Yosua. Dia tunggu. Sementara yang dibawa itu bangun lembu emas. Yang Tuhan pakai melakukan mujizat. Yang Tuhan pakai menjadi juru bicara di tanah Mesir. Memimpin pembangunan lembu emas di bawah. Kita belajar dalam perjalanan hidup kita. Roh Kudus Tuhan taruh dalam hidup kita. Harus membawa kita bertumbuh ke arah Kristus. Ada ketaatan. Ada kesetiaan. Perkenanan Tuhan yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kehendak Tuhan yang menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Bukan yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ia akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Makananku, Tuhan Yesus berkata, adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Kalau dia sang firman yang menjadi manusia, kita manusia yang menjadi firman harusnya. Setiap orang melihat kita menemukan kebenaran dalam hidup kita. Yosua tunggu di punggung gunung itu dengan kesetiaan. Saya bisa bayangkan. Sampai Musa turun. Dan mereka turun ke bawah. Lembu emas sudah jadi. Roh Kudus Tuhan taruh. Supaya kita punya kuasa. Berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita punya kuasa untuk mengampuni. Kita punya kuasa untuk bisa melayani. Kita punya kuasa untuk bisa melakukan penundukan diri sepenuhnya sama Tuhan. Mengampuni tanpa kuasa Roh Kudus enggak akan pernah bisa. Makanya orang selalu menurunkan standarnya. Lupakan, manusia bisa melupakan, tapi enggak bisa mengampuni tanpa urapan. Kita akan menjadi hamba-hamba Tuhan profetik. Amin. Dengan kuasa kenabian. Kita belajar untuk tunduk. Berhenti untuk berpikir tentang pemberontakan, tentang kesombongan. Satu tubuh Kristus. Saya melayani di begitu banyak tempat. Di mata saya semua sama. Mau kaya, mau miskin,
Mau apapun sama aja. Yang saya layani jiwa. Saya pernah bilang sama teman saya, kalau orang datang di tempat saya cuma untuk cari kedudukan, dia nggak akan dapat itu. Cari tempat lain saja. Tuhan kita Tuhan yang mencukupi segala sesuatu. Amin. Tuhan kita Tuhan yang menilai segala sesuatu. Manusia melihat rupa, Tuhan menyelidiki hati. Tuhan pilih Yosua untuk memimpin akan umat Tuhan. Begitu banyak peperangan yang dihadapi. Bayangkan umat Israel itu mulai menyimpang setelah zaman Yosua dan tua-tua yang pertama ini. Setelah itu mulai menyimpang. Bahkan di akhir hidup Yosua, Yosua berkata apa? Pilih. Kalau kalian mau menyembah Allah yang lain silakan. Tapi Yosua bilang, tapi aku dan keluargaku tetap akan menyembah Tuhan. Dunia kadang memberikan kita pilihan. Tapi saya mau katakan, pilih Tuhan. Anak-anak muda, pilih Tuhan. Jangan pernah berpikir karena gantengnya, cantiknya terus mau tinggalkan Tuhan. Kamu akan menderita. Saya cuma bilang, kamu akan menderita. Seumur hidup akan menderita. Ada satu ibu dulu cerita begini. Dulu dia ada di dalam gereja sebagai orang yang melayani. Dari anak muda. Sampai dia berjumpa dengan seorang laki-laki yang mungkin waktu itu menurut dia lebih ganteng dari Tuhan Yesus. Dia pergi tinggalkan Tuhan Yesus. Menyeberang. Terus berjalan, jalani hidupnya. Di usia tua, dia ingat tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan mata dia menyaksikan anak-anaknya, cucu-cucunya menyembah Allah asing. Dan itu enggak ada satu penderitaan yang lebih itu. Kalau mama mau ikut Tuhan Yesus, silakan mama ikut Tuhan Yesus. Tapi kami anak-anak sampai kepada cucu, kami nggak akan ikut sana. Bayangkan. Dia tahu anak cucunya yang dia sayang, sementara berlari ke perapian. Makanya saya bilang, anak-anak muda, pertahankan imanmu sampai akhir. Amin. Sekali Kristus tetap Kristus. Paulus bilang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lebih baik mati daripada pilih tinggalkan Kristus. Makanya Roh Kudus Tuhan beri dalam hidup kita, supaya dia menjadi harta dalam hidup kita. Berapa banyak padang gurun yang kita lalui, dan cuma Tuhan ada di sana. Waktu kita sendirian, gak punya siapa-siapa, cuman dia yang ada di sana. Cuman Tuhan. Gak ada cinta yang lebih besar daripada cinta Tuhan bagi kita. Gak akan. Makanya Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia punya segalanya. Dia punya istana, dia punya kerajaan, dia punya segala sesuatu. Tapi dia bilang hanya dekat Allah aku tenang. Bohong kalau orang bilang bahwa dia menemukan ketenangan di gunung mana, di goa mana, semedi di mana, uang yang banyak, jalan-jalan kemana. Bohong. Tanpa Tuhan nggak ada ketenangan. Karena dunia mendatangkan kegelisahan dalam hidup kita. Jadi saya mau katakan pada malam hari ini, kita sebagai milik kepunyaan daripada Tuhan, di mana Tuhan telah berikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita, bertarung sampai akhir.
Kalau kokoh saya bilang, Ivan, mau sekalipun kita mau tiarap, kita maju terus. Mengalami apapun kita maju terus dalam Tuhan. Kalau enggak Tuhan, kita udah gila semua ini modelnya. Karena banyak masalah, banyak pergumulan. Tuhanlah yang masih topang kita masih hidup sampai hari ini. Masih datang beribadah karena Tuhan. Maka setia dengan Tuhan sampai akhir. Saya percaya bahwa kita telah diajar tentang kuasa, manifestasi kuasa. Kita akan menerima kuasa. Kalau kita berkata kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang Tuhan pernah kerjakan. Bayangkan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya akan menumpangkan tangan, orang sakit sembuh. Orang percaya akan mengusir setan. Sekalipun minum racun maut tidak mendapat celaka. 2018 kami pelayan di Kalimantan. Hampir 30 orang yang dibaptis di kampung itu. Masuk di kampung itu salah satu pusat penyembahan berhala, penuh dengan tugu berhala. Teman-teman kami sudah masuk lebih dulu di kampung itu. Udah sekitar 20-an orang yang mereka baptis. Kita babak baru. Datang ke sana, masuk kita ke kampung itu. Kita baptis beberapa orang. Ternyata cucu-cucu dari dukun kepala di daerah itu. Kami baptis di sungai, manifestasi di sungai. Anak saya lihat waktu mau dicelupkan, ada ular dan buaya yang masuk dari kakinya. Syuk, roh ya. Langsung dia manifestasi histeris di situ. Tapi semua terlewati. Kami datang di rumahnya bentuknya panjang seperti ini. Ada kamar, ada 7. Ruangan tamunya sebelah kanan sini. Tangga langsung ruangan tamu panjang. Kamar. Sampai paling ujung itu ternyata altar mereka. Tempat mereka untuk pemujaan. Saya ingat waktu itu basah kuyup, hujan gede. Kami baptis tetap datang ke rumahnya. Berdoa di rumah mereka. Saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi. Waktu itu orang tua mereka nggak ada. Atau si opa mereka itu nggak ada. Waktu duduk di pinggir pintu, teman-teman saya lagi doakan manifestasi luar biasa dalam rumah itu. Terus saya rasa, baru sekali itu saya rasa sangat nyata. Jadi ada dalam penglihatan saya lihat ada ular sebesar batang kelapa. Itu lewat di samping saya. Dan pinggirnya itu nempel di kaki saya. Dia masuk ke dalam rumah itu. Saya lihat. Cuman kita punya firman Tuhan. Kita tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Dia masuk, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Berapa bulan kemudian kami datang lagi pelayanan di sana. Dan waktu kami pelayanan di sana, orang-orang bilang kami diracun di tempat itu. Tapi ternyata Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita melayani Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Sampai dunia bukan lagi hal yang kita kejar, tapi yang kita kejar adalah Tuhan. Kuasa itu pasti akan mengalir dalam hidup kita. Dan pasti lewat kehidupan kita, kita akan mengerjakan banyak perkara-perkara yang besar. Banyak perkara-perkara yang ajaib yang akan kita kerjakan. Karena kita berkata kita ini rekan sekerja Allah. Dia tinggal dalam kehidupan kita, memperlengkapi kita gereja Tuhan. Karena kita akan mengawal banyak orang untuk masuk di Yerusalem yang baru. Butuh kerendahan hati. Manusia melihat rupa, Tuhan menyelidiki hati.
Kalau manusia berdasarkan klasifikasi, siapa dia, dari mana dia, latar belakangnya apa, kalau Tuhan enggak. Alkitab berkata Tuhan mau pakai orang-orang bodoh bahkan untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Terlalu banyak yang Tuhan pakai orang-orang biasa. Apa yang membedakan? Urapan. Roh Kuduslah yang membedakan kita dengan orang di luar sana. Tanpa Roh Kudus kita akan terus mengalami kegagalan. Tanpa Roh Kudus kita akan terus mengalami kekalahan demi kekalahan. Tetapi bersama-sama dengan Roh Kudus dalam hidup kita, kita pasti akan lebih daripada pemenang. Alkitab berkata Elia manusia biasa, tetapi Elia berkata supaya hujan tidak turun. Selama 3,5 tahun hujan tidak turun. Selama 3,5 tahun. Elia manusia biasa sama seperti kita. Apa yang membedakan? Urapan. Roh Kuduslah yang menjadi pembeda. Roh Kuduslah yang akan membuat kita beda dengan dunia ini. Roma 8 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau ada orang bilang nggak perlu Roh Kudus, pasti roh antikristus yang berkuasa. Kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, berarti roh antikristus. Kalau kita tidak penuh dengan Roh Kristus, berarti roh antikristus yang berkuasa dalam kehidupan kita. Roh Kudus menjadi jaminan atas segala sesuatu yang akan kita terima, termasuk Yerusalem yang baru. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bayangkan, ini jelas, ini tegas. Karena itu materai. Surat tanpa materai itu nggak sah. Makanya distempel. Mau ditulis dengan tinta emas, mau dibilang dari raja yang kasih, tapi tanpa stempel kerajaan, itu bukan dari sang raja. Maka demikianlah Roh Kudus itu menjadi materai. Kita menjadi suratan yang terbuka, distempel. Makanya dunia tidak berhak dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab bilang umat binasa karena kurang pengetahuan. Iblis tipu, gak perlu, gak penting, gak ada gunanya. Yang penting baik. Kejar. Saya mau. Maka kita akan ada dalam satu perjalanan yang luar biasa. Karena saya merasakan dalam perjalanan hidup saya mulai menjadi orang yang beda. Kalau saya bilang, sejak Roh Kudus itu penuh dalam hidup saya. Saya di kamar, saya bilang, sebelum saya tutup akan firman Tuhan ini, saya sedikit kesaksian. Saya itu penuh dengan Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus, bukan lewat penumpangan tangan. Saya di kamar waktu itu, lagi puasa, mama waktu itu lagi pelayanan ke daerah Samarinda. Ada ibu haji yang undang mama pelayanan di sana. Saya di kamar hari itu. Memang di kantor saya masih kerja, ada join sama teman usaha. Lagi ada masalah di kantor. Kita doa, saya doa di kamar, saya lagi puasa. Saya sebenarnya mau tanya Tuhan, apa sebenarnya masalahnya ini? Tetapi hari itu, dalam hati saya bilang, minta aku. Minta Roh Kudus. Saya gak bahas sama sekali tentang pekerjaan. Saya doa, saya menyanyi, saya menyembah Tuhan. Saya terus menyembah, saya nyanyi saja di kamar itu. Saya menangis. Sampai saya bilang, Roh Kudus, saya mau Engkau. Bahkan saya bilang, Engkau yang berjanji Tuhan. Minta maka akan diberikan, ketuk maka pintu akan dibukakan. Minta maka akan diberikan. Saya mau Engkau Roh Kudus hari itu.
Dan mendadak mulai rasanya ada sesuatu yang mengalir. Mulai ada bahasa yang baru. Rasanya air mata campur ingus. Udah pokoknya udah bercampur lah di semua. Terus habis itu saya, wah jangan-jangan daging saya berhenti di stop. Terus saya bilang, Roh Kudus, kalau memang ini Engkau, silakan. Keluar lagi, tap, terus seperti itu. Itulah yang saya bilang. Di ujungnya ada suara yang bilang begini, Ivan, apapun yang engkau minta akan kuberikan kepadamu. Sampai Mall Kelapa Gading itu muncul di depan wajah saya. Bayangkan. Bukan cuma sekedar mobil mewah, rumah mewah. Sampai mall itu dari ujung ke ujung itu nampak di depan mata saya. Saya tahu kalau saya minta pasti saya dapat. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi di hati kecil paling dalam itu ada suara yang sangat lembut. Yang bilang begini, minta aku. Minta aku. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya minta Engkau. Saya mau Engkau. Saya mau Engkau. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya cuma mau Engkau dalam hidup saya. Setelah itu suara yang sama itu bicara, Engkau minta yang terbaik. Ketika Engkau memiliki aku, Engkau memiliki segalanya. Sejak hari itu mulai ada perbedaan terjadi. Setiap saya ke kantor, saya menyembah Tuhan di mobil. Terus berbahasa roh, saya tahu. Saya bilang, Tuhan, saya mau cepat dewasa. Tuhan tahu terus bahasa yang baru. Saya menyembah terus. Saya di motor, saya di mobil, saya di mana saja. Dan cepat sekali semua berkembang. Bahasa yang baru terus terjadi perubahan. Terus terjadi perubahan, terus berubah terus. Saya tahu Tuhan sementara dewasakan. Dan pada akhirnya saya bilang sama teman saya di kantor, saya berhenti, saya mundur. Saya mau melayani saja. Saya tinggalkan semuanya. Mobil gimana, apa gimana, memang kami masih merintis. Saya bilang, kamu urus aja semuanya. Saya mau melayani. Dan ternyata sampai hari ini Tuhan pelihara. Tapi saya mau katakan, Roh Kudus ini menjadi harta dalam hidup kita. Saya mengalami banyak masalah, banyak hinaan, banyak tuduhan, banyak pergumulan. Inilah yang menjadi harta. Kadang saya cuma bilang begini, Tuhan, Engkau yang tahu kok. Engkau kan yang ada dengan aku. Engkau kan yang ada di setiap waktu hidupku. Orang mau bicara apa, Engkau yang tahu kok. Kau yang tahu. Kau yang bela. Saya mau bilang, biar Tuhan jadi harta dalam hidup kita. Di Yerusalem yang terbaik Tuhan berikan buat murid-muridnya. Dan hal yang sama Tuhan berikan dalam hidup kita. Hal yang sama. Kita berdoa. Isikinalamu. Riyatekenakanainamu. Malam ini mungkin kami datang dengan berbagai macam pergumulan, berbagai macam persoalan. Tetapi malam hari ini kami cuma menginginkan Engkau Tuhan. Seperti para rasul, mereka duduk, mereka menantikan akan Engkau di Yerusalem, menantikan akan apa yang Engkau janji bagi mereka. Demikianlah pada malam ini kami juga berkumpul di tempat ini. Karena itu yang kami tunggu, itu yang kami nantikan. Kami tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi mungkin di antara kami belum menerima hal itu. Malam ini Ridai tak kenal ramai itu seronamu.
Tuhan bilang, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Tuhan mau tinggal dalam hidup kita. Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi ini, itu mau tinggal, mau menjadi sahabat kita. Hari ini mungkin kita menjadi orang ditinggalkan, dikecewakan, dihianati. Bahkan ada orang yang tidak mau mengaku kita sebagai keluarga, sebagai teman, sebagai sahabat. Saya mau bilang, kita punya sahabat sejati. Orang ramai itu. Malam hari ini, biarlah tentang kita dan Tuhan. Malam hari ini jangan engkau lewatkan. Dari tadi di gereja tadi, ketika menyembah, saya bilang, Tuhan, saya mau lihat di tempat di mana kami akan melayani. Saya lihat di tempat ini ada api yang berkobar. Api itu menyala kencang sekali. Dari sana saya lihat. Saya tahu api itu akan terus berkobar di tempat ini. Jangan lewatkan, anak-anak muda, jangan engkau lewatkan. Jangan engkau lewatkan, engkau diurapi, engkau dipenuhi. Tuhan berjanji, teruna-teruna, anak-anak muda, Tuhan akan perlengkapi. Tubuh Kristus akan diperlengkapi dengan kuasa. Malam ini gak usah malu datang sama Tuhan. Gak usah malu. Gak usah malu. Dia mau, dia menginginkanmu. Orang gak menginginkanmu, dia menginginkan engkau. Kitab Mazmur berkata, aku menginginkan untuk Sion menjadi tempat perhentianku selama-lamanya. Kita adalah Sion yang diinginkan Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus malam hari ini, mengalir kuasa Roh Kudus malam ini, mengalir kuasa Roh Kudus malam ini. Biar aliran-aliran air surgawi mengalir dari tahta yang maha tinggi.
Jangan kau lewatkan malam ini. Tuhan perlihatkan saya ada arus yang sangat deras, bergulung-gulung. Dan air itu datang dari tahta Allah yang maha tinggi. Jangan engkau terlewati pada malam ini. Anak-anakku, perhatikan kekasih hatiku. Perhatikan Roh Kudus mau bicara. Tenang dan arena hitaidos, arena Akulah yang membawakan hamba-hambaku ada di tempat ini. Karena kalian adalah satu tubuh. Aku adalah kepalamu. Nikmati perkataan Roh Kudus. Aku mengasihi setiap engkau. Ya Roh Kudus. Dunia ini semakin jahat. Aku mau menyertai setiap engkau. Aku mau menjadi sahabatmu. Aku mau tinggal dalam hidupmu. Dengarkan aku mengetuk pintu hatimu. Bukan aku. Aku mau masuk pada malam hari ini dan mau tinggal menyertai akan engkau. Datanglah dalam dekapanku, anak-anakku. Aku mau mendekap engkau erat dalam dekapanku, kata Tuhan. Engkau akan tenang dalam dekapanku. Engkau akan tenang dalam dekapanku. Aku tahu engkau lelah. Aku tahu engkau letih. Sini anakku. Aku mengasihi setiap engkau. Jangan takut. Jangan bingung. Ada aku.
Lestroma tekeramu, hambaku yang aku dirikan, sampaikan akan isi hati. Sudahkah kamu mengerti apa yang ku sampaikan kepadamu? Kata Roh Kudus, jangan takut, aku menyertai kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. All nothing in the sea, the time that draws nothing. Aku mau memulihkan keadaanmu. Aku mau menyembuhkan luka hatimu. Well, nothing in the sea, the time that draws nose to the time. Berkatku melimpah, ku sediakan bagi kamu. Kamu diselamatkan untuk penyelamatan. Hendaklah kamu jadi saksiku. Nikmatilah setiap perkataanku. Perkataanku lah yang memerdekakan kamu. Kamu dimerdekakan untuk memerdekakan. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Let browsing and student bring and see in the liking and student. Cintai aku lebih dari kamu, apa yang kamu miliki. Where the time, ambil alih Roh Kudus. Yes to the time. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Tuhan perlihatkan saya ada satu jalan yang panjang. Banyak orang tergeletak di pinggir-pinggir jalan itu seperti pengemis. Ada yang tidak pakai baju, penuh luka. Setelah itu Tuhan perlihatkan saya ada orang-orang yang turun dari tempat ini yang memakai baju dengan perlengkapan yang sudah lengkap. Ada pakaian perang. Nekira Rabaitan, kita datang untuk menyembah Tuhan. Rabaitan saya dan mau. Saya percaya bahwa Tuhan mau mempersiapkan akan gereja Tuhan di tempat ini. Banyak prajurit yang tangguh akan keluar dari tempat ini untuk membawa begitu banyak jiwa yang hancur di pinggir jalan. Ambil bagian. Ambil bagian. Ambil bagian di dalam pekerjaan di ujung akhir zaman ini. Hiranaya Rama itu. Tuhan mau hatimu. Tuhan mau hatimu. Kita diselamatkan untuk penyelamatan. Kita harus giat, kita harus bangkit. Menjadi terang bagi orang sekitar kita. Lakukan kebenaran firman Tuhan. And the time. Lewat lagu ini menjadi doa dalam hidup kita. Tanpa hati yang selaras dengan hati Tuhan, kita akan kecewa dalam melayani Tuhan. Ini doa kami. Yang mengasihi jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami bimbang seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami. Berikan pada kami Mungkin anak-anak hati yang mengasihi Tuhan yang penuh mereka dalam dalam kehilangan kasih Bapa. ini doa kami Tuhan. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami bimbang seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami.
Kita diselamatkan untuk penyelamatan. Keselamatan bukan milik sendiri. And to the time that was knowing, Tuhan sudah memilih engkau. Kuasa-kuasa kegelapan yang
Yang banyak aku taruhkan